Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, termasuk amalan, termasuk ibadah yang terbaik dan utama adalah membaca Al-Quran. Meskipun hanya membaca surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syato At-Timyati dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Beliau berkata, aktivitas membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang paling utama, taqarrub yang agung, dan ketaatan yang terbesar. Di dalamnya terdapat pahala yang besar dan ganjaran yang utama. Sayyidina Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya, akan sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh syaitan, dan akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalamnya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sebaliknya sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat pun enggan masuk ke dalamnya, bahkan malah setan yang sering masuk ke dalamnya, serta sangat sedikit kebaikannya jika di dalamnya tak pernah dibacakan Al-Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memotivasi kita membaca Al-Quran, khususnya di dalam rumah kita. Bacaan Al-Quran yang kita baca, yang kita istiqomahkan setiap malam, kelak akan menjadi amalan penolong kita di akhirat, pembela kita, dan penyebab kita menjadi orang yang layak masuk surga. Ada banyak surah pilihan yang bisa kita amalkan jika kita tak sanggup menghatamkan Al-Quran. Di antaranya dua surah yang cukup panjang, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Rasulullah memotivasi kita membaca Al-Quran, lalu menunjukkan dua surah pilihan yang sangat baik kalau kita lazimkan setiap malam, yakni surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, kelak pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang yang membacanya. Bacalah Zahrawain, yakni dua surah yang memberi cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sesungguhnya dua surah ini akan datang pada hari kiamat laksana dua buah bayang-bayang atau dua awan yang melindungi para pembacanya, atau seperti dua kelompok kawanan burung yang berbaris memberikan perlindungan kepada orang yang membacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, sebab membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian dan penyesalan, dan tidak akan terkalahkan oleh para tukang sihir.
Selain surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, yang kelak membela dan menolong kita di hari kiamat adalah surah Al-Mulk, atau terkenal pula dengan sebutan surah Tabarak. Hanya terdiri dari 30 ayat, namun kelak akan menolong kita pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani mahiyya illa thalathuna ayatan khosamat an sahibiha hatta adkhulatul jannah wahiyya suratu Tabarak. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Selain itu, surah Tabarak juga surah penolong kita saat kita berada di alam kubur, menyelamatkan kita dari siksa di alam kubur. Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Mari kita semangatkan diri kita untuk membaca Al-Quran setiap malam, agar kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kalau tak sanggup menghatamkan Al-Quran, kita bisa memilih dan membaca surah-surah pilihan seperti surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, surah Yasin dan surah Tabarak. Kalau surah-surah ini pun kita tak sanggup membacanya, maka bacalah 3 surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.